Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahil ahad, as-samadilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala habibikal karim Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji, membahas sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya yang lain, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku sekalian yang ada di sini, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kemudian antara sahabatnya menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai uang. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai harta." Ketika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka betul, definisi bangkrut adalah seseorang yang mempunyai usaha, lantas ia tidak bisa mengelola usahanya, sehingga usahanya tidak maju, maka dikatakan bangkrut. Seseorang pembisnis yang memiliki banyak bisnis yang lainnya, dia tidak mampu untuk mengelola bisnisnya, maka dikatakan dia adalah seorang yang bangkrut. Tapi apakah bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian? Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Innal muflisa min ummati," bahwasanya orang yang bangkrut itu adalah dari umatku. Ketika pada hari kiamat nanti mereka membawa pahala yang banyak, mereka membawa pahala solat yang banyak, solat 5 waktu dan solat lainnya. Semasa di dunia mereka rajin berpuasa, tidak hanya puasa di bulan Ramadan, tapi melainkan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Mereka bersedekah, mereka rajin berzakat, tapi dengan zakatnya tidak menjadikan ia masuk surga. Tapi dengan solatnya tidak menjadikan ia masuk surga. Tapi dengan puasa, ibadah yang lainnya tidak dapat menjadikan hamba Allah yang satu ini masuk ke dalam surga, karena dia termasuk hamba Allah yang dikategorikan sebagai orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini mempunyai 2 hak. Yang pertama yaitu hak Allah, hakullah, dan yang kedua yaitu hak adami. Banyak orang yang telah menjalankan hak Allah. Mereka sholat, mereka berzakat, mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka telah melakukan hak Allah. Sampai ketika ada seorang hamba pun yang banyak berbuat dosa kepada Allah, yang banyak bermaksiat kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Ketika dia bertaubat kepada Allah, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi bagaimana dengan hak yang kedua, yaitu hakku adami, hablum minan nas? Mereka tidak bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Kepada Allah ia benar, kepada Allah ia beribadah, tapi dia masih mempunyai hubungan buruk muamalah dengan sesama manusia yang lainnya. Contoh, mereka memfitnah saudaranya sendiri sampai berbekas di hati saudaranya, yaitu rasa sakit hati yang mendalam. Mereka memfitnah, menggunjing saudaranya, maka saudaranya tidak ridho. Maka demikian ini adalah hak sesama manusia. Mereka bahkan menjadikan pertumpahan darah di kalangan manusia. Mereka merampok, mengambil hak-hak manusia yang lainnya, yang menjadikan manusia tersebut lemah, sehingga ia belum sempat untuk menuntut keadilan di dunia. Maka berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat nanti, seorang yang rajin beribadah tadi, seorang yang rajin sholat tadi, seseorang yang rajin berpuasa di bulan Ramadan tadi, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku,
aku ingin menghadapmu pada hari ini dengan melaporkan bahwa semasa hidupku aku senantiasa rajin sholat. Di sisi lain datang hamba Allah yang lain. Wahai Allah, sesungguhnya fulan, betul, semasa hidupnya mereka rajin sholat, tapi di sisi lain dia telah memfitnahku semasa hidupnya yang menyebabkan hatiku hancur, berkeping-keping, menyebabkan hati ini sakit dengan goresan lidahnya. Maka pada hari ini ya Allah, ketika di dunia aku tidak sempat untuk meminta keadilan, pada hari ini aku datang, maka aku ingin menuntut keadilan. Maka tatkala kemudian seluruh pahala sholat yang ia kerjakan di masa hidupnya, maka akan berpindah kepada orang-orang yang dizoliminya tadi. Na'udzubillah, saudara-saudaraku sekalian, kemudian datang lagi orang yang kedua, yaitu ingin menuntut semasa hidupnya hak-haknya pernah diambil oleh orang ini. Betul, si orang ini rajin berpuasa di bulan Ramadan, tidak hanya puasa wajib, tapi melainkan puasa-puasa sunnah. Kemudian apa yang terjadi? Ya oleh Tuhanku, datang si hamba yang satu ini, semasa hidupnya betul, si fulan ini adalah orang yang rajin berpuasa, tapi dia pernah merampas hak-hakku, sehingga menjadikan aku tidak ridho. Maka pada hari pengadilan ini ya Allah, aku ingin meminta keadilan. Kemudian berpindahlah seluruh pahala puasa orang yang telah menodai, menzolimi, mengambil hak-hak orang yang satu ini. Sampai pada suatu ketika banyak orang-orang yang mengantri datang untuk menuntut keadilan yang lainnya. Ketika orang tersebut tidak punya lagi puasa zakat, tidak punya lagi puasa Ramadan, tidak punya lagi pahala sholat, sampai habis sudah pahalanya karena sudah diambil oleh orang lain. Ketika orang lain mengantri untuk meminta pahala-pahala yang lain, tidak ada lagi yang bisa ia berikan, melainkan yaitu dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan tadi, yang menuntut keadilan, maka berpindah kepada orang-orang yang gemar beribadah, rajin sholat, zakat, dan puasa tadi. Ibadah Allah, makin demikian, hal yang harus kita lakukan adalah mari banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Tidak cukup kita bertobat kepada Allah, di samping itu kita harus meminta maaf kepada saudara-saudara kita, minta ridho kepada saudara-saudara kita, minta diikhlaskan seluruh perbuatan-perbuatan kita, karena tidak cukup hablum minallah, melainkan kita harus menjaga hubungan baik, hablum minan nas. Mari kita jaga lisan kita untuk tidak menyakiti hamba-hamba yang lain. Mari kita jaga perilaku kita untuk tidak melakukan pertumpahan darah, tidak memukul orang lain, tidak mengambil hak-hak orang lain. Yang demikian itu tujuannya adalah untuk masukkan kita ke dalam surga Allah. Jangan sampai kita disebutkan oleh Rasulullah, yaitu menjadi orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Yaitu orang yang banyak pahala sholat, yaitu orang yang banyak pahala zakat, yaitu orang yang banyak pahala berpuasa. Tapi ketika pada hari kiamat mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mereka masuk ke dalam kerak neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah singkat pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita jaga lisan kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ketika kita beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kita untuk menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dapat menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah. Demikianlah kultum pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.